Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa, dari mana? Saya dari Intan, dari Jakarta, Pak. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Buya, Assalamualaikum Buya, mau nanya, seandainya Buya kita berbuat dosa, entah durhaka, entah melakukan apapun itu, seandainya udah salah taubat, Buya apakah itu akan tetap dihisab atau memang pas nantinya? Dosa kepada siapa dulu? Mohon maaf. Dosa kepada siapa? Seandainya dosa keluarga atau Baik. kita kan kalau kayak pacaran juga kan dosa Buya. Iya. Nah itu kalau kita seandainya taubat nasuha, apakah dosa yang kita lakukan itu akan tetap dihisab nanti di neraka atau gimana Buya? Baik. Terima kasih. Cukup pacaran ya? Gitu pertanyaan tadi ya? Ya. Baik. Ya. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Cukup? Cukup? Satu lagi Buya, Dina? seandainya nih, kan kalau saya sama ibu saya sama adik saya kan suka sholat Buya. Gimana? Ibu saya, adik saya suka sholat. Ya. Terus? Seandainya menyuruh ayah saya sholat, misalnya kadang bentak karena saking keselnya nggak pernah sholat gitu ya. Apakah itu termasuk durhaka kepada orang tua Bu ya? Baik, baik. 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 Pertanyaan pertama adalah apa tadi? Aduh. Masalah apa? Pacaran. Artinya bagaimana dosa kepada Allah. Mungkin pacaran dianggap dosa kepada orang tua juga karena telah melanggar orang tua. Baik. Kalau pacaran itu memang akibatnya orang tua marah dan sebagainya. Tapi kadang orang tua yang bodoh ridho juga. Jadi nggak ada urusan dengan orang tua. Itu dosa kepada Allah. Jika sudah gandeng-gandeng dengan laki, merusak hati sendiri, ya, maka tobatnya cukup dengan Allah saja. Nggak usah cerita kepada ibu, nggak usah cerita kepada ayah. Kalau saya pernah pacaran, nggak usah. Apalagi sampai naudzubillah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biarpun belum masuk wilayah zina. Jadi itu urusan dengan Allah. Cukup mengadu kepada Allah dan teteskan air matamu untuk menghapus itu. Bersedih, menangis dan berjanji untuk tidak mengulang lagi. Ada pintu halal, gak usah pakai pacaran. Kemudian tanda tobat Anda akan terlihat nanti di saat Anda punya anak. Anda pun akan mengajari anak Anda benar. Jangan sampai terjerumus lagi. Buktikan nanti. Gak usah cerita. Nah ini kalau minta maafnya pada orang tua gak usah cerita, gak usah ini. Karena kalau kedengaran orang bukan tambah baik nanti. Mungkin apalagi suaminya, malah nanti suaminya merasa kecewa dan sebagainya. Itu urusan dengan Allah, ditutup, selesai. Ingat kaidahnya, dosa kepada Allah tutup. Pacaran, mukadimah zina adalah urusan dengan Allah. Cukup ditutup, menyesal, selesai. Dan penyesalan ada tandanya, kenangan dengan pacar, mantan pacar, hapus. Katanya tobat, kenangannya masih disimpan. Bohong, Allah Maha tahu. Ada sapu tangan yang disimpan, tahu Allah. Kalau tobat yang benar, hapus semuanya, bakar, hanguskan semuanya itu. Jangan sampai ada sebab-sebab sambung lagi, naudzubillah. Baik ini. Setelah Anda melakukan seperti itu, Allah Maha Kasih. Allah ampuni. Selesai urusan dengan Allah. Nggak usah cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kemudian Anda keluarga baik sepertinya. Sholat berjamaah dengan ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Cuman ayah belum. Ketahuilah bahwa nggak boleh tetap membentak pada orang tua. Bahasa yang santun. Justru dengan kelembutan Anda ada sholat sendirian. Kemudian di saat suatu ketika Anda sempat duduk dengan ayah, tidak ada orang lain tahu. Anda masuk ke kamar ayah, Anda menjabat tangan ayah, memeluk ayah sambil Anda meneteskan air mata, dan ungkapkan kerinduan Anda ingin diimami oleh ayah, tanpa dengan bahasa merendahkan. Ayah, kami rindu suatu ketika ayah jadi imam kami, baik di dunia dan di akhirat. Ayah, mohon maaf, saya pengen sekali. Gitu. Insya Allah akan tersentuh. Tapi kalau Anda bersuara di depan ibunda Anda, dia tersinggung, ayah tersinggung, merasa direndahkan. Apalagi di depan adik Anda juga direndahkan, di depan anaknya juga. Apalagi di depan anak Anda juga direndahkan, di depan cucu. Oh, tambah marah nanti. Jadi tidak diperkenankan. Apapun bentuknya dengan orang tua, tidak dengan cara semacam itu, harus dengan akhlak, kelembutan. Bahkan kalau ingin mengajak adalah bukan di depan orang. Anda berbisik atau lewat WA. Assalamualaikum ayah, mohon maaf.
Kalau belum bisa nggak apa-apa Abah, kami hanya rindu saja ngajak Abah agar saya dapat pahala, agar saya ngerti dapat pahala bakti. Assalamualaikum, mohon maaf gitu. Jangan marah-marah, tidak baik. Bahkan menjadikan lari orang itu dari kebenaran yang Anda seru. Wallahu a'lam bishawab.